Halo, selamat malam. Dengan saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saya juga mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Di dalam klip kali ini kita akan berdiskusi tentang kitab yang sangat menarik dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Saya ditemani oleh Ibu Inawati Tedi, pengajar Perjanjian Lama di STT Reform Indonesia. Selamat malam, Bu Ina. Selamat malam, Ihan. Selamat malam semua. Saya juga ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Agus Santoso, beliau pendeta dari Gereja Isa Al-Masih di Raja Wali, dan juga Ketua Penjaminan Mutu LP2MP di STT Reform Indonesia Jakarta. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Saya ditemani juga oleh Bapak Pendeta Yohanes Halim, beliau menggembala Karawaci Presbyterian Church di Karawaci. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam Pak Ihan dan kawan-kawan. Oke, kita mulai diskusi kita tentang kitab Pengkhotbah ya. Kalau membaca kitab ini biasanya pembaca itu selalu agak bingung ya, karena kok kitab Pengkhotbah tidak seperti kitab hikmat yang biasanya ya, dan mungkin melawan hikmat yang tradisional seperti kalau kita misalnya membaca kitab Amsal di Perjanjian Lama. Kira-kira mengapa itu ya Bu ya dilakukan di kitab Pengkhotbah? Bu Ina, silakan Bu. Oke, memang kalau kita melihat kitab Amsal, maka kitab Amsal itu lebih banyak berbicara tentang positifnya ya, jadi optimisme daripada iman. Kalau kita beriman, Tuhan akan menyertai dan sebagainya. Tapi kan kita juga tahu bahwa ketika kita membaca satu bagian Alkitab, itu kan belum memberitahukan keseluruhannya, sehingga kita tahu kita mempunyai prinsip, yaitu harus Alkitab menjelaskan Alkitab ya, atau menafsirkan Alkitab, Scriptures, interpret Scriptures. Sehingga dalam hal itu pengkhotbah sebenarnya bukan mengatakan sesuatu yang bertentangan, tetapi pengkhotbah mau menggambarkan mungkin sesuatu yang lebih realistis ya. Jadi kalau Amsal berbicara tentang optimisme iman, maka pengkhotbah mau mengatakan bahwa apa yang Amsal katakan yang sebenarnya hanya bisa kita lihat juga dengan kacamata iman ya, tidak bisa terlihat secara kasat mata. Maka pengkhotbah mau menekankan bahwa ini memang kalau secara kasat mata tidak mungkin kita itu bisa melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab itu. Jadi kita itu memang harus menelitinya. Dia menelitinya berdasarkan iman. Nah, yang saya mau katakan adalah pengkhotbah itu sebenarnya memikirkan dengan serius apa yang sudah menjadi hukuman Tuhan pada waktu kejatuhan. Di mana kita tahu bahwa hukuman Tuhan kepada Adam, terutama dia bekerja dengan susah payah dan kemudian harus mati. Nah, ini yang benar-benar menjadikan penekanan pengkhotbah. Karena itu dari awal saja pengkhotbah kemudian sudah mengatakan seperti ini. Ayat pasal 1 ayat 2 dan 3, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pertama-tama kata kesia-siain unfortunately bukan terjemahan yang baik ya, itu dari kata Hevel yang mengingatkan kita nama Habel, dan itu menunjukkan sesuatu yang transitory, sesuatu yang sangat singkat. Jadi terjemahan yang lebih baik seharusnya kefanaan. Jadi pengkhotbah memikirkan betapa manusia, orang percaya pun tentu saja harus meninggal, dan kemudian karena itu ayat 3, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari. Lihat nggak? Dua konsep yang berkaitan dengan kejatuhan atau hukuman Tuhan. Manusia harus bekerja dengan susah payah dan kemudian harus mati. Nah, di dalam konteks seperti itulah pengkhotbah kemudian memikirkan, kalau gitu apa keuntungannya bagi kita sebagai orang percaya? Di mana ternyata sebagai orang percaya kita tetap harus mati sama seperti orang tidak percaya. Jadi pengkhotbah itu sebenarnya menggambarkan sesuatu yang sangat realistis, ya. Mungkin jadi lebih realistis daripada apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Tentu saja dua-duanya benar, tetapi dalam hal ini saya akan melihat pengkhotbah melengkapi apa yang dikatakan Amsal dan bukan bertolak belakang. Karena kita melihat bahwa pengkhotbah juga sangat memuji hikmat. Ya, mempunyai hikmat itu seperti berjalan dalam terang dibandingkan dengan orang bodoh yang tidak mempunyai hikmat yang berjalan dalam kegelapan. Karena itu pengkhotbah sangat memuji hikmat, tapi dia mengerti
namanya juga hikmat, walaupun itu adalah hikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia, pasti ada batasannya. Dan dia banyak menceritakan batasan hikmat, dia banyak menceritakan juga batasan kekayaan dan sebagainya yang sepertinya bertolak belakang dengan Amsal, tapi sebenarnya tidak. Karena ketika kita melihat Amsal, Amsal juga tidak melihat bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Amsal juga bisa melihat bahwa orang percaya bisa saja kemudian hidup dalam kemiskinan misalnya, ya, sehingga saya sih tidak melihat bahwa ini bertentangan dengan Amsal. Oke, terima kasih Bu Ina. Jadi ada beberapa hal tadi kata yang dilekatkan Bu Ina untuk pengkhotbah adalah realistis begitu ya, karena melihat secara belak-belakan saja kondisi manusia. Lalu juga kata yang dipakai untuk kesia-siaan itu sebenarnya kefanaan ya. Mungkin kalau diterjemahkan pakai bahasa Ibrani, kefanaannya kefanaan begitu ya, hevel hebelin begitu ya. Dan sehingga tidak mesti bertolak belakang dengan wisdom yang lama, tetapi melengkapi secara realistis begitu ya. Nah, tapi kalau kita baca kitab pengkhotbah kan ada bagian-bagian yang sangat mengganggu ya, yang pengkhotbah itu bilang, ya buat apa jadi terlalu berhikmat begitu ya, orang berhikmat sama orang bodoh mati juga begitu ya. Nah, jadi sebenarnya strateginya penulis pengkhotbah ini sebenarnya seperti apa ya, apa ada yang lebih dalam yang dia incar ya, daripada hanya berpolemik dengan wisdom yang lebih tradisional. Pak Agus bagaimana Pak? Ya, saya menyitir pendapat dari Romo Indra dalam simposium ISPI yang keberapa itu di Klender. Ibu Ina sepertinya ikut juga itu waktu itu di Klender. Nah, waktu itu saya sebagai penanggap dari Romo Indra, makalah Romo Indra. Nah, saya menyitir pendapat dari Romo Indra ini. Itu lebih ke arah seperti yang dikatakan Ibu Ina tadi, bahwa ada fase-fase penulisan. Jadi yang pertama ditulis itu adalah Amsal. Amsal itu mencoba untuk mengajar kepada murid-murid. Satu contoh aja misalnya, kamu rajin belajar. Tujuannya adalah anak itu rajin belajar. Nah, caranya bagaimana dia mendorong anak supaya rajin belajar? Maka dia tarik kepada pengajaran yang super positif dengan sebuah keyakinan iman yang luar biasa, iman dalam arti iman positif, yaitu dengan sebuah peribahasa Indonesia misalnya ya, ini saya ilustrasi aja, yaitu rajinlah belajar. Kalau rajin itu pangkal pandai. Jadi kalau kamu rajin, maka kamu akan pandai. Itu. Kamu bisa ranking pertama. Karena apa? Karena rajin, pangkal pandai. Tapi kenyataan kehidupan sehari-hari, tadi itu, kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang yang rajin, tapi kok ya enggak pandai-pandai. Ada orang yang enggak belajar, tapi karena jenius, ya pandai. Dia. Nilainya bagus-bagus. Itu kadang-kadang saya garuk-garuk kepala juga. Anak saya, Franciscus namanya, itu pernah saya kerasin. Saya kerasin dengan pola-pola Amsal tadi itu. Rajinlah belajar. Rajin, pangkal pandai. Nah, makanya saya orang Jawa ngomong pleter itu apa ya? Paksa gitu ya. Ya, perintahkan dia untuk belajar. Ulangan besoknya dia akan belajar, sudah belajar. Tapi dia dapatnya 7. Gitu. Tapi ketika saya biarin aja, nggak usah belajar, itu bisa nilainya 10, 9, 10 gitu. Jadi
aneh gitu ya. Ada orang yang wah belajar terus kayak saya itu waktu di SD, SMP, SMA itu rajin belajar gitu. Tapi kenyataannya ya ranking pertama juga, tapi pertama dari belakang gitu ya. Ranking, kalau siswanya 25 ya saya ranking 25 gitu. Jadi selalu top terus, tapi top yang di bawah gitu ya, top yang di bawah terus menerus. Ranking pertama yang di bawah terus. Jadi dalam kenyataan itu maka si pengkhotbah itu mungkin dalam mengcounter yang tadi itu rajin pangkal pandai, itu dia akan mengatakan meskipun kamu rajin maka tetapi mungkin kamu tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Karena apa? Karena ada orang-orang yang nggak usah belajar karena konsep belajarnya itu ringan aja itu bisa pandai, nilainya bagus gitu ya. Kamu toh ketika kamu terus menerus belajar, terus menerus membaca buku, tapi itu sia-sia saja karena kehidupan ini tidak ada keadilan kan? Sepertinya kayak gitu. Saya waktu tes bahasa Jerman itu apa namanya DSH ya, apa ya? Ya benar ya, betul, DSH ya. DSH. DSH. Itu saya masuk ruang itu sebelumnya itu saya ngomong-ngomong dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia ngomong-ngomong, wah bahasa Jermannya itu canggih banget dan dia mengatakan, bahasa Jerman kecil. Wah, itu saya kecilmu kecil ya apa itu ya, saya nggak belajar aja bisa itu loh, saya belajar sudah dari malam-malam kemarin gitu ya. Tapi benar ketika diumumkan saya nggak lulus. Saya nggak lulus waktu di Jerman itu, saya nggak lulus DSA-nya, harus ngulang lagi, sedangkan dia nilainya bagus gitu ya, nilainya bagus. Hidup ini meskipun belajar belum tentu kamu mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, karena banyak saingannya, banyak apa dan seterusnya, sehingga kalau si Amsal itu menarik kepada super positif, maka si pengkhotbah menarik pada super negatif. Itu bukan merupakan sebuah apa namanya, sebuah kontradiksi, melainkan sebuah paradoksal. Seolah-olah nggak sama, tetapi itu memiliki hubungan paradoks yang saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi, toh ketika belajar, kita harus ngerti juga bahwa nanti akan seperti itu. Contohnya misalnya saya dulu pernah ngumpulin uang. Saya enggak mau hutang, enggak mau kredit motor Honda gitu ya. Saya ngumpulin uang, tapi setelah terkumpul dengan harga yang waktu saya mulai mengumpulkan uang, misalnya saya waktu itu harga motor itu 2 juta rupiah. Maka pada waktu itu saya ngumpulin uang. Karena apa? Menurut Amsal, menabung pangkal kaya. Tapi kenyataannya setelah ngumpulin uang di tahun berikutnya, saya tetap nggak bisa beli motor itu. Karena apa? Karena motornya sudah harganya 3 juta. Gitu. Terus ngejar terus, nggak bisa terus. Akhirnya apa? Akhirnya utang itu pangkal kaya gitu ya, utang pangkal kaya. Saya buat DP itu uang tabungan saya, terus saya utang, pada waktu selesai, pada waktu itu Honda itu jualnya itu malah tinggi gitu ya. Itu pada waktu selesai, waktu itu saya beli 4 juta, terus kreditnya selesai, saya jual, laku 5 juta malah untung. Jadi pengkhotbah menunjukkan kenyataan-kenyataan yang ada. Jadi kalau Amsal super positif, kalau pengkhotbah super negatif. Dua-duanya bukan kontradiksi, melainkan paradoksal. Tapi kalau ada yang bilang kitab pengkhotbah itu pesimistis gitu, Pak Agus setuju nggak Pak?
Nah, saya sendiri nggak setuju. Ajaran-ajaran dari pengkhotbah itu memang dia menunjukkan kenyataan-kenyataan hidup yang ada yang seolah-olah nggak adil. Tetapi perkataan-perkataan pengkhotbah itu tidak ingin agar pembacanya itu malah justru terpuruk dan pesimis, melainkan justru optimis seperti saya juga itu ya, itu ilustrasi sehari-hari aja. Saya nabung terus, nabung pangkal kaya, nggak pernah kaya. Itu kenyataannya. Ketika saya kredit, saya punya gitu ya. Saya punya motor untuk beli, tapi sudah beli duluan, beli untuk tahun depan, tapi saya sudah beli duluan gitu ya, sudah pakai duluan maksudnya. Itu pengkhotbah itu berusaha untuk membuat si pembaca itu optimis melakukan sesuatu demi untuk ya setelah kita melihat resiko-resiko yang ada, diberi kenyataan-kenyataan resikonya begini, maka kita bisa menjalani hidup dengan lebih hati-hati. Oke, jadi bukan pesimis, melainkan realistis sehingga membangunkan orang percaya itu dan mengambil tindakan, begitu ya, kurang lebih yang Pak Agus bilang ya. Benar. Nah, saya ingin ke Pak Yohanes Halim nih Pak. Apakah setuju ya dengan pembacaan pengkhotbah yang semacam itu? Lalu kalau memang benar begitu, mengkhotbahkan kitab pengkhotbah itu seperti apa ya baiknya? Oke, terima kasih Pak Ihan. Saya ini pendeta agama Kristen Protestan. Jadi saya bukan pengajar moral dari agama-agama lain. Sehingga fokus saya ketika memberitakan pengkhotbah, saya harus memberitakan Kristus. Sehingga, tapi bukan semata-mata saya cari Kristus di situ gitu ya. Buat saya ketika saya hanya stop sampai di pengkhotbah, maka apakah melihat pengkhotbah sebagai pesimis, kasihan sekali jemaat saya, atau kalau melihat pengkhotbah itu menjadi hal-hal yang hanya bersifat moral, maka yang nggak ada bedanya. Apa hebatnya saya dibandingkan dengan yang lain? Seharusnya ada satu kelebihan yang Alkitab bawakan. Nah, saya melihatnya mungkin sedikit ada mirip dengan dua sebelum saya, tetapi mungkin dengan kalimat yang berbeda. Saya melihat Amsal itu adalah sesuatu yang berangkat dari takut akan Tuhan, sehingga sangat positif. Tetapi saya juga setuju kehidupan selalu tidak seperti yang kita bayangkan, kadang-kala karena keterbatasan kita. Tetapi wisdom di Amsal itu berangkat dari fear the Lord. Sedangkan pengkhotbah sebetulnya tentunya karena saya juga percaya ada di dalam kanon, saya percaya ini bagian dari inner word of God. Tetapi kita baca pengkhotbah itu sebetulnya sedang melihat bahwa yang tadi seperti Pak Agus katakan, kok kehidupan nggak jalan seperti seharusnya gitu. Sehingga dia berusaha mempelajari wisdom dan foolish. Dia dua-duanya dia pelajari itu. Dalam 1 ayat 17, I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. So dia terus memperlihatkan seperti itu. Dan pada akhirnya dia melihat bahwa memang tidak sesuai. Bahkan tadi yang kita sepakati ya, orang baik, orang bijak mati, orang bodoh juga mati, anjing juga mati. Dia bilang, apa bedanya anjing sama manusia kalau kayak begitu, dia bilang gitu kan. Tetapi kalimat yang sering diulang-ulang oleh pengkhotbah adalah I saw. How do you know? I saw. Jadi pendekatannya adalah empiricism ya, metodologi. Dia hanya melihat. Terus kata kedua yang sering dia pakai, under the sun. Jadi dia hanya melihat under the sun. Nah, saya kalau mengkhotbahkan ini, saya akan ceritakan apa yang Tuhan mau kita belajar di pengkhotbah adalah bagaimana pengkhotbah under the sun. I saw under the sun. Tapi saya nggak bisa tinggal di situ. Harus dari luar. Tadi Bu Ina katakan mungkin bagian scripture, explain scripture, maka saya harus membawanya ke above the sun, di mana Tuhan mengontrol segala sesuatu dan akhirnya ada suatu penggenapan di dalam Kristus. Gitu. Jadi saya akan mengajak jemaat saya untuk melihat ini loh, kalau cuma melihat under the sun dan cuma menggunakan matamu, padahal ada suatu cerita yang bukan mungkin ya, above the sun yang bisa kita pelajari. Jadi intinya
saya nggak akan ninggalin jemaat saya di dalam keadaan yang kok hidup kayak begini ya, atau sama dengan pengkhotbah gitu ya. Saya harus angkat dia lagi, karena kan kita hidup setelah di luar zaman pembaca pertama dari kitab pengkhotbah. Itu kira-kira Pak Ihan. Oke, jadi strateginya adalah berusaha menghubungkan antara kitab pengkhotbah dengan kitab-kitab yang lain yang mungkin lebih jelas ya. Namun memang kitab pengkhotbah tidak bisa ya untuk jadi ajaran moral yang seperti biasanya kita pahami, karena anjurannya kitab pengkhotbah itu adalah makan, minum, dan bersenang-senang ya. Masa sih kita mau ngajarin orang makan, minum, dan bersenang-senang saja begitu ya sebagai sesuatu ajaran moral. Jadi di situ memang bisa ada Kalau sendiri ya. Ya, tetapi kata saya memahami menikmati makan minum adalah memang sebetulnya kan kita sudah lakukan itu ya. Nggak harus ke arah hedonisme, tetapi seringkali orang tidak menikmati bagian yang dia berikan. Ada dua kata penting juga di situ. Bagian yang dia terima itu dia nggak nikmati, dia pengennya menikmati bagian orang lain. Mungkin saya pikir pengkhotbah juga bilang, udah nikmati aja apa yang kau punya gitu. Nah, jadi Pak Yohanes bilang harus melihat ke yang above the sun. Cuma memang pengkhotbah sendiri formulanya tidak untuk kita mengingat yang above the sun, melainkan makan minum itu ya. Nah, bagaimana Bu Ina memaknai yang makan minum dan bersenang-senang itu, Bu? Nah, dalam hal itu sebenarnya ke pengkhotbah terus-menerus mengatakan under the sun. Kembali saya katakan dia itu banyak mengacu kepada kejatuhan. Di mana yang terjadi adalah dia tahu yang di bawah matahari adalah kehidupan yang memang di mana tanah sudah dikutuk Tuhan, sehingga kehidupan yang banyak tidak ada keadilan. Jadi dalam hal ini bukan soal hanya kehidupan orang tidak percaya, tidak, kita orang percaya juga hidup under the sun kan. Perbedaan adalah antara under the sun dan above the sun adalah seperti doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, adalah kalau above the sun, yaitu di surga, kehendak Tuhan itu selalu ditaati. Sedangkan under the sun, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu kebanyakannya tidak mentaati perintah Tuhan. Dan ini adalah realita kehidupan kita bahkan sebagai orang percaya. Sehingga saya melihat bahwa pengkhotbah bukannya mengatakan bahwa kita itu hidup tanpa takut akan Tuhan, karena itu kata takut akan Tuhan muncul berkali-kali dalam kitab pengkhotbah. Ini adalah sebenarnya pengkhotbah yang sangat ortodoks, yang berkali-kali mengajak supaya kita takut akan Tuhan. Tengah-tengah dari kitab itu yang sering sekali dilihat sebagai inti daripada kitab itu adalah pasal 5, ya, pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6, di mana pasal 5 ayat 6 dikatakan karena sebagaimana mimpi banyak demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Tuhan. Ending daripada kitab pengkhotbah juga kan membawa kita untuk takut akan Tuhan ya, sehingga pengkhotbah 12 misalnya saya bacakan dari ayat 12 sampai 14, ayat 13 dan 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi saya melihat bahwa pengkhotbah itu tidak berbicara tentang kehidupan tanpa Allah, ya. Jadi seakan-akan mungkin kehidupan tanpa Kristus, karena pengkhotbah mengajak kita untuk melihat bahwa sebagai orang percaya pun kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia di mana ya memang karena dunia ini atau karena ini sudah dikutuk oleh Tuhan, maka yang lebih banyak adalah ketidakadilan. Menggambarkan realita, tapi saya setuju dengan Pak Agus bahwa bukan berarti si pengkhotbah pesimis. Dia mau mengajarkan kita sebagai umat Tuhan yang takut akan Allah, bagaimana cara hidup ya di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, supaya kita itu bisa kemudian menjalankan kehidupan dengan baik. Karena itu dia mengajarkan sesuatu yang sangat optimis, yaitu makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, jangan lupa, karena itu adalah pemberian Allah. Jadi ini adalah konteks yang sangat positif, mau mengatakan bahwa memang banyak hal itu tidak bisa kita mengerti di dalam kehidupan itu, tapi don't forget, Allah yang mengontrol segala sesuatu. Karena itu berimanlah kepada Allah, dan di dalam kehidupan yang sulit ini, Allah kita adalah Allah yang tetap mau supaya kita menikmati hidup. Karena itu refrain ya, yang menyatakan bahwa supaya kita hidup dengan menikmati itu sampai muncul 6 kali. Dan kalau kita melihat ya apa yang ada, misalnya pertama kali muncul di pengkhotbah 2 ayat 24,
Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahmu. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi mau mengatakan, oke, hidup ini sulit, hidup ini penuh dengan ketidakadilan, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, ya, dan kita juga sebagai orang percaya harus bersusah payah dan kemudian mati, bahkan mungkin tidak diingat orang. Tapi Allah mengontrol segala sesuatu. Karena itu hiduplah takut akan Tuhan. Dan sementara ini karena engkau beriman bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu, nikmatilah hidup. Karena bagaimanapun sulitnya, Tuhan itu tetap memberikan kita kemampuan untuk menikmati hidup ini. Dan memang kalau kita ingat kejadian, ya, Kejadian 2 ayat 9, Tuhan itu mengatakan atau Alkitab mengatakan seperti ini. Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Kata menarik dan baik itu adalah dua kata yang tidak sinonim. Baik itu lebih ke arah mungkin untuk kebutuhan fisik kita, menarik untuk kenikmatan kita. Dari awal, Alkitab sudah mengajarkan kita, Allah itu tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi dalam anugerahnya karena kasihnya kepada kita manusia, Allah itu mau supaya kita menikmati hidup. Dan pengkhotbah pun menekankan, oke, manusia sudah jatuh dalam dosa, realita kehidupan adalah kehidupan yang tidak adil, ya, karena kita tahu kan, dunia ini sudah diserahkan kepada iblis setelah manusia jatuh dalam dosa. Tidak mungkin dunia yang sudah diserahkan iblis adalah dunia yang adil, tapi bukan berarti Allah meninggalkan kita. Allah tetap mengontrol segala sesuatu, jadi walaupun kita tidak bisa mengerti, walaupun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi nikmatilah hidup, karena itu adalah pemberian Allah. Nah, karena itu saya melihat ini sebagai ajakan yang sangat positif, mengajak kita bagaimana sebagai orang Kristen, hidup di dalam realita bahwa sebagai orang Kristen pun, sebagai orang yang percaya, hidup kita tetap banyak kesulitan, dan pada akhirnya kita tetap akan mati, yang membuat kadang-kadang kita berpikir, buat apa sih kalau begitu aku berusaha untuk hidup dengan baik? Nah, jadi jawabannya, takutlah akan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan nikmatilah hidup, gitu. Oke, jadi sama seperti tradisi wisdom yang sebelumnya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, begitu ya. Tetapi kalau saya baca Amsal tidak terasa bilang bahwa kamu nikmati momen kamu ini, gitu ya. Tetapi pengkhotbah tahu-tahu itu anjurannya ya. Kalau Amsal kan itu tadi ya, memang kamu belajar yang rajin, kamu seperti semut ya, kamu kejarlah hikmat, begitu ya, karena orang berhikmat nanti yang hidupnya baik, begitu. Sedangkan pengkhotbah tahu-tahu nikmatilah hidup, begitu ya. Pak Agus melihatnya seperti apa, Pak? Makan, minum, dan bersenang-senang itu, Pak. Oh, Pak Agus masih mute, Pak. Unmute. Ya. Ya. Ya, kalau saya begini, saya mau menambahkan aja, saya sangat setuju dengan pendapat dari Ibu Ina. Jadi saya akan menambahkan bahwa pengkhotbah itu mengajarkan kepada kita, ketika kita menikmati hidup ini, itu harus diarahkan bahwa itu adalah berkat Tuhan. Sehingga ketika kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan itu, maka harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab rohani kita. Tanggung jawab rohani itu, misalnya ini aja di pasal 12, pengkhotbah itu mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Memang kamu boleh menikmati semuanya itu, malah justru itu dianjurkan gitu ya. Menikmati hidup itu dianjurkan. Tetapi itu menikmati dalam rangka itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Lalu berkat Tuhan bagi kita itu kita nikmati dengan rasa ucapan syukur, dengan sambil mengingat, yaitu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan Sang Pencipta kita. Nah, maka sebenarnya di bagian-bagian akhir, Profesor Collins itu, John Collins dari Yale, itu mengatakan bahwa di dalam kitab pengkhotbah itu ada diskusi yang mendalam tentang
ya ini saya mau terangkan nanti, yaitu apokaliptik. Banyak ahli-ahli sekarang itu menyatakan bahwa di dalam kitab Pengkhotbah itu tidak ada ajaran apokaliptik, terutama yaitu kebangkitan orang mati. Buku-buku tafsiran itu jelas-jelas menyatakan bahwa di dalam kitab Pengkhotbah itu teologinya adalah semua manusia itu mati, sama seperti binatang mati, masuk lubang kubur, ya sudah. Tetapi Pengkhotbah itu mengatakan dan mengajarkan tidak. Setelah mati itu akan ada kehidupan. Itu terutama di pasal 12. Pasal 12 kita akan baca saja ya. Pasal 12 ayat 1 tadi mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kata ingatlah akan penciptamu, dan pasal 5 tadi yang dikutip oleh Ibu Ina mengenai pengadilan, nanti akan masuk kepada pengadilan. Itu adalah menunjukkan tanggung jawab di dalam kehidupan. Bahwa suatu saat kita akan menghadapi pengadilan. Pengadilan itulah yang membedakan antara kita sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab dan sebagai orang yang hanya bukan Kristen, tidak percaya kepada Kristus. Itu berbeda. Perbedaannya terletak di tanggung jawab bagaimana kita berkat Tuhan itu, anugerah dari Tuhan itu. Jadi grace yang kita terima, anugerah yang kita terima itu perbedaannya. Sehingga Collins itu mencatat dalam diskusinya itu dengan saya diskusinya, yaitu dalam catatan dia bahwa ini ada teologi apokaliptik. Artinya secara khusus yaitu teologi kebangkitan orang mati. Karena di suatu saat sebelum ada kehidupan setelah mati, sebelum itu ada penghakiman dulu, dan penghakiman itulah yang menyatakan bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab, kamu adalah orang yang takut akan Tuhan. Sedangkan yang ini, itu hedonisme, gitu ya. Itu hanya menikmati aja, tanpa melihat, tanpa mengingat bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi kita Pengkhotbah sepertinya seolah-olah kitab ini adalah semacam traktat kecil seperti tulisan Voltaire yang kesasar masuk ke kitab, seolah-olah begitu. Tapi bagi saya tidak. Ini adalah firman Tuhan, firman yang mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen terutama untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan, bertanggung jawab di dalam menikmati berkat-berkat dari Tuhan itu. Oke, jadi kita Pengkhotbah bukan semata-mata eksistensialisme ala Voltaire atau Sartre begitu ya, melainkan kenikmatan hidup itu pun adalah sesuatu yang kita syukuri dan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan begitu ya. Nah, sebelum kita nanti di klip yang kedua lebih jauh tentang motif apokaliptik itu ya, tetapi untuk kita yang sedang menghadapi pandemi ini, kalau benar kita Pengkhotbah itu message-nya seperti itu, kira-kira apa yang kita bisa pelajari ya sebagai sesama umat yang sedang menghadapi pandemi? Pak Yohanes Halim gimana Pak? Masih mute juga Pak? Ya, terima kasih Pak Ihan. Pertama, saya juga nggak pernah membaca menikmati hidup itu seperti hedonisme ya, karena setiap kali ayat itu muncul, pasti ada frase, this is from the hand of God, this is the gift of God.
Jadi artinya kita memang seperti yang tadi Pak Agus katakan, kita diminta untuk menikmati apapun juga yang Tuhan berikan. Bahkan di pasal 3, kita dikatakan bahwa mungkin nggak ada untungnya. Mungkin kita nggak ngerti. Kenapa ya? Orang, misalkan contoh Pak, kalau boleh dipinjam contohnya Pak ya, orang beli motor kok bisa langsung, saya harus nyicil gitu. Ya, tapi ya enjoy aja, karena orang yang menikmati cicil juga dia menikmati gitu. Nah, dari sini sebetulnya saya akan mengajak jemaat untuk melihat, mungkin kita akan berbeda satu sama lain, tetapi bagaimana menikmati apa yang Tuhan berikan itu kan nggak harus bergantung dengan standar yang orang lain lakukan gitu. Seringkali kita lupa bahwa menikmati hidup itu nggak harus seperti ABC gitu ya. Ketemu dengan tukang beca yang sekarang udah nggak ada beca ya. Dulu kalau ketemu tukang beca ya mereka enjoy aja tuh ya. Nggak perlu di itu saya lupa lagi namanya, tiba-tiba itu siapa, step 1, step 2 sampai ke kebutuhan dasar, kebutuhan sampai siapa yang bicara, lupa saya namanya. Maslow. Iya, itu repot sekali sampai ke atas gitu ya, tukang beca langsung ke atas tuh ya, nggak perlu lewat bawah lagi gitu ya, dia juga nggak tahu besok makan apa, tapi dia oke gitu. Jadi saya pikir menikmati apa yang Tuhan berikan, bukan sebagai hedonisme, tapi dalam bentuk ucapan syukur, dan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan. Mungkin juga ini juga ajaran the teaching of Christ ya, ketika Tuhan juga memberikan, mungkin ada orang yang diberi 1, diberi 2, diberi 5, tapi ya kita semua diminta bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan. Jadi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tahu lah ya, pada puisi Anonymous yang terkenal, kita berada di badai yang sama, tetapi kita tidak berada di perahu yang sama. Nah, saya pengen ajak jemaat saya, walaupun kita tidak di perahu yang sama, tapi teruslah mengayu karena ada Tuhan yang sama yang melihat semua perahu yang berbeda. Itu mungkin yang akan saya sampaikan gitu. Oke, jadi di tengah-tengah pandemi kita tetap masih bisa berharap pada Tuhan, bahkan mensyukuri hal-hal baik yang memang di dalam realitas hidup pandemi ini Tuhan masih sediakan untuk kita. Ya.